Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita hari ini adalah rumus perkalian sin dan cos, lanjutan dari materi yang kemarin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menurunkan rumus perkalian sin dan cos. Dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus perkalian sin dan cos. Oke. Baiklah, kita akan menurunkan rumus perkalian sin dan cos. Sebelumnya di identitas trigonometri kamu sudah belajar kalau sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A dikali sin B. Benar ya? Dan sin A kurang B sama dengan sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Nah, kalau sin alfa tambah beta dengan sin alfa kurang beta kita jumlahkan. Nih, lihat jumlah ke bawahnya, kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh hasil seperti ini. Benar ya? Sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Lihat rumusan turun ke bawahnya. Ya. Kemudian sin alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta, hasilnya adalah 2 kali sin alfa cos beta. Kemudian cos alfa sin beta ditambah minus cos alfa sin beta, hasilnya adalah berapa? 0. Ya. Jadi kita akan peroleh nilai sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta sama dengan 2 sin alfa cos beta. Dari sini kita akan dapat turunkan rumusnya. Ini saya rubah posisi tempatnya ya. Posisi sin alfa cos beta itu dirubah ke sebelah kiri menjadi sin alfa cos beta. Nah, ini kedua-dua sama-sama dikalikan setengah. Maka dapat sin alfa cos beta dari 2 sin alfa cos beta. Sama dengan setengah dikali sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Sampai di sini bisa? Dapat ya? Sama dapat ya? Ini rumusan yang pertama. Jadi perkalian sin cos sin alfa cos beta hasilnya adalah setengah sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Kemudian kita lanjutkan ke rumusan yang berikutnya. Nah, rumus sin alfa tambah beta sama dengan cos sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ini sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta kurang cos alfa kurang beta. Kalau yang rumus sin alfa tambah beta dan sin alfa kurang beta ini kita kurangkan, maka kita akan memperoleh rumusan sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta sama dengan 2 cos alfa sin beta. Benar ya? Lalu kita rubah sama seperti yang di rumusan yang pertama. Kita rubah, jadikan ruas cos alfa sin beta ini di ruas kiri dan hasilnya di ruas kanan. Maka kita akan memperoleh nilai cos alfa dikali sin beta sama dengan 1/2 sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Jadi 2 rumus sudah didapat ya untuk perkalian sin cos. Berasal dari turunan rumus penjumlahan sudut yang sebelumnya telah dipelajari. Baik, bisa ya kita lanjut. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah penurunan rumus yang kedua. Berarti kita pakai apa sebelumnya? Kalau sebelumnya
sin alfa tambah beta, berarti sekarang kita punya cos alfa tambah beta dan cos alfa kurang beta. Jadi lakukan hal yang sama untuk sin. Lakukan hal yang sama untuk sin. Maka dari sini kamu akan memperoleh cos alfa tambah beta. Dari rumus sebelumnya adalah cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Kemudian cos alfa kurang beta itu hasilnya adalah cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Nah, lakukan hal yang sama. Kalau kita jumlahkan, nah ini saya ingin tanya nih sama yang ada di sini. Coba dulu. Putri Dini ada? Putri Dini, bisa dibuka suaranya? Putri Dini, bisa dibuka suaranya? Kalau tidak, Bagas. Bagas bagaimana? Ya, buka suaranya Bagas. Hasilnya apa? Bagas? Ya, Mem. Ya, hasilnya apa? Sebelum saya buka nih rumusnya. Apa yang hilang? Boleh dibacakan? Cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta sama dengan 2 cos alfa kali cos beta. Iya, berarti yang sin alfa sin betanya hilang ya. Benar. Ya, Mem. Ya, berarti kita akan memperoleh cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta, hasilnya adalah 2 cos alfa cos beta. Maka hasil dari rumus tersebut kita akan memperoleh rumusan apa yang di sini? Cos alfa dikali cos beta sama dengan setengah dari cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Bisa ya? Bisa ya menurunkan rumusnya? Insya Allah bisa. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah, ya sama, rumusannya sama juga. Dari sini kamu akan memperoleh cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Sama ya. Ini kalau kita selisihkan, kita kurangkan persamaan yang di atas sama persamaan yang di bawah ini, maka kita akan memperoleh nilai. Ini saya ingin responnya juga. Saya coba tanya sama Rido. Ada Rido di sini? Saya ingin kenal nih. Sebelumnya saya belum pernah masuk sama Rido. Rido bisa dibuka suaranya? Rido? Dengar saya Rido? Tidak ada suaranya. Jasmine? Jasmine bisa dibuka suaranya? Iya, Mem. Hasilnya apa, Jasmine? Boleh saya tahu? Kalau diselisihkan hasilnya apa? Cos alfa tambah beta. Kita kurangkan atas sama bawah, atas sama bawah, atas sama bawah. Hasilnya apa, Jasmine? Mana nih Jasmine-nya? Sudah hilang suara si Jasmine-nya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Jadi kalau diselisihkan hasilnya adalah cos alfa tambah beta kurang cos alfa kurang beta. Hasilnya adalah minus 2 sin alfa dikali sin beta. Maka hasilnya adalah nilai dari sin alfa kali sin beta sama dengan min setengah cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Jadi hari ini kita memperoleh rumusan sin cos, sin, cos, dan sin. Ya, ada 4. Jadi yang perlu kamu ingat, ada 4 rumusan yang dipelajari hari ini. Inilah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah nanti. Oke, yang pertama sin alfa kali cos beta hasilnya adalah setengah sin alfa tambah sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Yang kedua,
Cos alfa kali cos beta sama dengan setengah sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Kemudian yang ketiga, cos alfa dikali cos beta hasilnya adalah setengah dari cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Dan yang keempat, sin kali sin ya. Sin alfa kali sin beta sama dengan minus setengah cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Oke. Ya, jadi ini 4 rumusan yang perlu diingat. Tidak perlu dihafal, yang penting kamu tahu asalnya dari mana. Sama mudah ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Ya. Contoh soal ya. Kita lanjut contoh yang pertama. Baik, kita lanjutkan contoh yang pertama. Nyatakan setiap bentuk berikut sebagai jumlah atau selisih sin. Jadi di sini sudutnya masih belum sudut istimewa. Dan dia bisa dipakai sudut itu dalam derajat ataupun dalam nanti dalam bentuk kuadran V ya. Oke. Maka kita akan dapat, nih ada radian, ada derajat. Kita dapati 2 cos 72 derajat dikali cos 8 derajat, maka ini adalah perkalian cos-cos. Cos-cos. Tadi adalah rumusnya apa? Cos-cos, rumusnya itu adalah, dik saya balikan. Cos-cos itu adalah berapa? Setengah cos alfa tambah beta, ini yang ketiga, rumus yang ketiga. Setengah cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Oke. Yang tadi yang rumus yang ketiga ya. Nah, kita akan memperoleh 2 cos berarti setengah. Ini udah karena di sini sudah ada 2, tidak perlu lagi setengahnya. Jadi solusinya apa? Yuk kita lihat ya. Lihat. Nah, dari sini kita akan memperoleh 2 cos 72 derajat dikali cos 8 derajat sama dengan, nah, ini tidak perlu setengah karena di sini sudah ada angka 2. Jadi langsung saja ya. Cos 72 derajat ditambah 8 derajat ditambah cos 72 derajat kurang 8 derajat. Maka kamu akan memperoleh hasilnya adalah cos 72 tambah 8 derajat adalah cos 80 derajat. Cos 80 derajat ditambah cos 64 derajat. Karena ini bukan sudut istimewa dan saya juga tidak menggunakan kalkulator, jadi cukup sampai di sini penyelesaiannya. Paham ya? Bisa? Bisa. Kita lanjutkan yang B. Yang B ini dalam radian sudutnya. Jadi sama, berlaku rumusan yang sama. 4 sin pi per 8 dikali sin pi per 16. Hati-hati. Di sini ada angka 4. Sebelumnya kan angka 2. Sebelumnya lagi rumusannya 1. Kalau dia 1 sin kali sin, tadi di sini sama dengan setengah. Kalau 2, dia sin kali sin berarti dia langsung ke rumusannya. Nah, kalau 4 maka di sini kamu buat sama dengan berapa? Sama dengan 2 ininya. Jadi ngikut ya, hati-hati ya dengan koefisien dari persamaan yang diminta di awal. Oke, ini 4 berarti jadi 2 berapa? 2 dikali sin. Sinnya ini apa? Sin. Nih rumusannya 4 itu sama dengan 2 dikali 2 sin pi per 8 dikali sin pi per 16. Maka kamu akan memperoleh, masukkan ke dalam rumusnya. 2 sin pi per 8 sin pi per 16 adalah sin kali sin, hasilnya adalah cos kurang cos. Dengan sudutnya jumlah, satunya lagi selisih. Berarti 2 cos pi per 8 ditambah pi per 16 dikurang cos pi per 8 dikurang pi per 16. Oke, dari sini kita akan memperoleh nilai. Nah, pi per 8 ditambah pi per 16 ini saya samakan penyebutnya sama dengan 16 ya. Pi per 8 itu sama dengan 2 pi per 8. Benar?
per 16 ditambah 1 pi, maka hasilnya adalah 3 pi per 16. Nah, untuk yang di sini lakukan hal yang sama. Pi per 8 itu adalah 2 per 16 dikurang pi per 16. Hasilnya adalah berapa? Pi per 16. Maka kamu akan memperoleh, nah sama karena ini bukan sudut istimewa, hasilnya cukup sampai di sini saja. 2 kali cos pi 3 pi per 16 dikurang cos pi per 16. Saya hasilnya ini kalikan masukkan ke dalam 2 kali 2. Maka hasil akhirnya adalah 2 cos 3 pi per 16 dikurang 2 cos pi per 16. Oke, bisa? Sampai di sini paham? Bisa? Yuk kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nah istimewanya penggunaan rumusan ini adalah nanti ada hal yang ketika kamu ketemu sama sudut tidak istimewa, hasilnya bisa diperoleh karena hasil akhirnya adalah sudut yang istimewa. Ini ada di contoh nomor 2. Hitunglah 2 sin 37,5 derajat dikali cos 7,5 derajat. Ini perkalian sin kali cos. Oke, kita lihat solusinya. Ya. 2 sin 37,5 derajat dikali cos setengah derajat sama dengan 37,5 derajat ditambah 7,5 derajat ditambah tadi sin cos, rumusnya adalah sin tambah sin. Ya. Sin 37,5 derajat dikurang 7,5 derajat. Maka kamu akan memperoleh nilainya ini. Sin 37,5 derajat itu sama dengan ditambah 7,5 derajat hasilnya 45 derajat. Sin 37,5 derajat dikurang 7,5 derajat hasilnya adalah 30 derajat. Maka kamu akan peroleh sin 45 istimewa ya. Sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah sin 30. Maka kamu akan peroleh hasil dari soal nomor 2 ini adalah setengah akar 2 ditambah 1. Setengah akar 2 ditambah 1. Jadi nilai yang seharusnya kalau disubstitusi langsung tidak bisa kamu temukan hasilnya tanpa menggunakan kalkulator, tapi dengan menggunakan rumus perkalian sin cos, sin, dan cos kamu akan dapat hasilnya. Dengan syarat kamu harus ingat kembali materi kelas 10 tentang sudut-sudut istimewa. Jadi sudah saya ingatkan dari dulu, harap diingat. Materi kelas 10 sangat mendukung sekali untuk trigonometri di kelas 11. Baik? Bisa? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Suaranya tidak ada, responnya tidak ada nih. Si Angga Bimo apa kabar? Paham Angga? Suaranya tidak kedengaran. Baik, kita lanjutkan yang di soal nomor 3. Nah, di nomor 3 ini adalah identitas persamaan trigonometri, tapi kita menggunakan rumus perkalian sin dan cos. Jadi kita di sini membuktikan persamaan tersebut ruas kiri dan kanan sama. Di sini membuktikan. Jadi tipe soal yang ketiga adalah menggunakan perkalian sin cos, rumus-rumus trigonometri untuk membuktikan persamaan trigonometri berikut ini. Oke. Nah, contohnya buktikan 2 sin 315 derajat ditambah A dikali sin 45 derajat dikurang A sama dengan sin 2A kurang 1. Jadi kita harus buktikan boleh dari kiri, dari kanan. Nah, kita rubah dulu persamaannya. Buktiannya adalah, ya, perhatikan, pembuktiannya adalah 2 sin 315 derajat ditambah A dikali sin 45 derajat dikurang A. Di sini kamu perhatikan sin kali sin. Ada rumusan sin kali sin. Kalau sin kali sin adalah hasilnya sin
kurang sin kali sin hasilnya adalah cos kurang cos ya. Oke. Nah, di sini ada angka 2 jadi tidak perlu ada setengah lagi. Nih. Berarti hasilnya saya buat sin 315 derajat ditambah berapa ini? A ditambah 45 derajat dikurang A dikurang sin 315 derajat tambah A dikurang 45 derajat tambah A. Ini harusnya cos ya, nak, cos ya. Maka hasilnya diperoleh A-nya habis ya untuk yang di sini. Habis, maka akan dapat hasilnya adalah cos 360 derajat dikurang yang di sini 315 sama 45 derajatnya habis. Ini A-nya tidak habis ya. Kamu akan dapati 270 derajat di 370 derajat ditambah 2A. Baik, saya ralat sedikit di sini harusnya ini harusnya adalah tadi rumusnya kalau dia sin adalah apa? Cos ya? Cos. Oke, ini harusnya cos ya. Oke. Ini cos, saya ralat. Ini harusnya adalah siapa tadi? Adalah cos. Ya, saya ralat dulu sedikit. Ini harusnya adalah cos. Oke, saya. Maka dapatlah dia cos 360 derajat dikurang cos 270 derajat ditambah 2A. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini adalah, nah, cos 360 derajat sama dengan berapa? Sah 1. Ya. Cos 360 derajat itu adalah sama dengan 1. Nah, di sini ada relasi sudut. Perhatikan, ada relasi sudut cos 270 derajat ditambah 2A. Ingat kembali, 270 derajat itu kalau dia relasinya cos berubah menjadi sin. Ya. 270 derajat tambah A di kuadran 3. Karena di kuadran 3, nilai cos negatif, berarti tetap di sini ya. Nah, 270 derajat, 270 derajat itu di kuadran 4. Tambah A ya, 270 derajat tambah 2A ditambah, berarti itu adalah di kuadran 4. Nilai cos bagaimana? Positif. Maka nilainya tetap di sini negatif, di sini negatif. Jadi diingat kembali relasi sudut kelas 10-nya. Ya. Cos 270 derajat ditambah 2A, maka sama dengan sin 2A. Ini adalah relasi sudut. Tadi di depannya dikalikan negatif. Maka hasilnya adalah sin 2A dikurang 1. Sampai di sini pembuktiannya dapat ya. Jadi benar 2 sin 315 derajat ditambah A dikali sin 45 derajat dikurang A sama dengan sin 2A dikurang 1. Jadi terbukti ya sampai di sini. Sampai di sini paham? Paham nggak nih? Suaranya nggak ada responnya saya dengar. Paham, Mem. Paham ya, hati-hati ya. Jadi dua hal yang perlu kamu ingat untuk persamaan perkalian sin, cos, dan rumus-rumus identitas trigonometri. Materi kelas 10-nya sudut istimewa, dan yang kedua adalah relasi sudut. Itu sangat dipakai kembali. Jadi kalau lupa dilihat-lihat lagi. Oke? Nah, kalau sudah paham, baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Materi semuanya sudah ada di psikologi. Insya Allah kalau kamu ada kemauan, kalau tidak dapat dicoba lagi, akan ketemu solusinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.